Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing well. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Halo semuanya, semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya, walaupun kita belajar melalui video hari ini. Before we start, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai materi unit 2 yaitu school activities. Sekarang kita akan masuk ke unit baru yaitu unit 3, tetap di chapter 5, yaitu tentang school festival. Before we start, let's see our learning objective. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama memahami isi teks tentang school festival, yang kedua mengetahui kegiatan yang ada dalam festival sekolah, yang ketiga memahami cara mendeskripsikan ruangan menggunakan descriptive text, dan juga yang terakhir adalah menyusun teks tersederhana tentang ruangan di sekolah. Okay, before we start, I have a question for you. Have you ever joined a school festival or competitions? Apakah kalian pernah mengikuti school festival atau perlombaan? Coba diingat-ingat lagi. Kalau yang pernah, congrats. Dan juga yang belum, mungkin nanti setelah ini akan ada acaranya ya di sekolah. Now let's learn about school festival. Kalian boleh sambil dibaca teksnya dan ibu akan menjelaskan teks apakah ini gitu ya. Dari teks di sini kita dapat melihat bahwa SMP Merdeka has an annual festival. Annual ini artinya adalah setiap tahun ataupun kita bisa sebutnya jadi school festival di SMP Merdeka ini diacarakan setiap tahun di bulan Juni. Dan terdapat 2 kegiatan di sini, yaitu adalah art exhibition dan juga competition. Nah, art exhibition ini adalah pameran karya seni, dan for competition ini terdapat 2, yaitu lomba olahraga dan seni. Dan sebelum acara ini dimulai, semua siswa ini perlu praktis. Kira-kira kenapa sih siswa ini perlu praktis sebelum festival berlangsung? Ya, ada yang tahu jawabannya? Iya, betul sekali, supaya mereka bisa tampil dengan lebih baik gitu, karena mereka sudah banyak latihan. Oke, next. Ini adalah kunci atau kata-kata baru yang mungkin kalian baru lihat ya ketika kalian baca teksnya. Kalian bisa lihat di sini seperti annual itu tahunan, festival itu festival, exhibition itu pameran, dan masih banyak lainnya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke pengertian descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is text about to describe a person, place, or thing. Tapi kalau di sini ibu akan fokus ke describing a place, yaitu ruangan di sekolah. Nah, jadi di sini tujuannya itu supaya pembaca atau pendengar bisa membayangkan dengan jelas apa yang sedang kita ceritakan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah describing a room. Jadi, in describing a room ini kita ada 4 main features, ada 4 utama. Yang pertama adalah identification. Identification ini maksudnya adalah sebagian pengenalan. Jadi, contohnya kalian bisa menyebutkan nama ruangannya seperti this is our classroom. Lalu yang kedua ini adalah sebenarnya adalah description ataupun penjelasan detail. Nah, dalam description ini dibagi menjadi 3, yaitu ada size, object, dan juga activities. Kita mulai dulu dari size, yaitu ukuran. Jadi di sini kita menjelaskan ukuran ruangannya. Jadi kita menyebutkan kayak ukuran ini besar atau kecil sih. Kalau besar kita bisa pakai it is big. Nah, yang ketiga adalah objects atau benda-benda. Jadi di sini kita mendeskripsikan benda-benda yang ada di dalam ruangannya. Contohnya adalah there are 30 chairs. Lalu selanjutnya adalah activities. Activitiesnya kita kayak menjelaskan kegiatan yang dilakukan di ruangan tersebut. Lalu selanjutnya adalah penggunaan there is and there are di description text ini. Jadi ketika kalian menyebutkan objek-objeknya ataupun benda-benda yang ada di ruangan itu, kalian menggunakan there is or there are. Nah, bedanya ini apa sih? Jadi there is itu untuk
satu benda. Jadi ketika kalian ingin menyebutkan ada sebuah benda di dalam ruangan tersebut, kalian menggunakannya there is. Contohnya adalah there is a desk in the classroom. Nah, kalau bendanya banyak atau lebih dari satu, kalian menggunakannya there are. Contohnya adalah there are 30 chairs in the classroom, karena kursinya itu ada banyak, ada 30 di ruangan tersebut. Seperti itu. Nah, jangan lupa penggunaan kata a or an, kata benda tunggal. Ketika kalian ingin akan bertemu huruf vokal itu seperti a, i, u, e, o, kalian penggunaan itu n. Nah, kalau kalian tidak bertemu huruf vokal itu, kalian menggunakannya e. Seperti itu. Selanjutnya adalah di sini there is and there are ini kita bisa gunakan untuk 3 macam, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif kita menggunakan seperti contoh yang tadi, there is bla bla bla, there are bla bla bla. Nah, kalau negatif kita tambahkan not saja. Jadi there is not a computer or there are not any flowers. Nah, selanjutnya adalah interrogatif atau kalimat tanya. Kita menggunakannya is there or are there. Jadi kita balik, yang tadinya there is jadi is there, yang tadinya there are jadi are there gitu. Dan untuk jawaban interrogatifnya kita bisa menggunakan yes there is or no there is not untuk pertanyaan is there, dan jawaban yes there are or no there are not itu untuk pertanyaan are there. Sampai sini sudah paham belum? Oke, kalau belum boleh diulang lagi ya penjelasan ibu yang tadi. Selanjutnya adalah some and any. Jadi penggunaan some and any ini digunakan setelah kata there are or there is. Nah, penggunaan some ini untuk kalimat positif. Jadi contohnya seperti there are some books on the table, or there is some milk in the fridge. Or kalau penggunaan any itu untuk negatif atau pertanyaan. Seperti are there any books on the table, or there are not any books. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di sini ada contoh teks deskriptifnya, or descriptive teksnya. Ya, kita bisa baca bareng-bareng ya di sini. So, my classrooms. This is our classroom. It is big. There are 30 tables and chairs for the students. There is also a desk for the teacher. A blackboard is in front of the class. The windows are on the right side of the room. We study subjects like math, Bahasa Indonesia, and social science in these rooms. Sometimes our teachers tell us to present our work or play games in the classroom. Jadi, di teks ini tuh menceritakan bahwa ruangan itu adalah classroom. Ruangan itu besar dan di sana terdapat 30 meja dan kursi, dan juga terdapat meja teachers, dan ada blackboard di depan kelas, dan ada jendela di sebelah kanan. Lalu di situ juga menceritakan tentang aktivitasnya. Di sana mereka belajar matematika, bahasa Indonesia, dan social science, dan terkadang guru mereka menyuruh mereka untuk mempresentasikan tugas mereka, dan juga terkadang ada games. Nah, lalu kita analisis nih strukturnya. Tadi kan ibu sempat mention kan, strukturnya itu ada identification dan descriptions. Nah, identification ini adalah nama tempatnya. Di sini ada nggak nama tempatnya diceritain? Ada ya di this is our classroom. Lalu kita ke descriptionnya. Nah, description ini dibagi menjadi 3. Ada size, ada objects, ada activity. Lalu mana nih yang menyatakan size? Yang it is big ya. Lalu selanjutnya adalah objects. Objeknya ada banyak nih, dia menyebutkan ada 30 tables and chairs, also ada desk juga, ada blackboard, dan ada window. Lalu selanjutnya adalah activity. Apakah mereka menyebutkan activity di teksnya? Betul, mereka menyebutkan ya di we study subjects and sometimes our teacher tell us to present. Seperti itu. Apakah benar? Karena ibu sudah membuat slide-nya. Nah, benar. Jadi identifikasinya this is our classroom, size-nya it is big, objeknya there are 30 tables and chairs, there is blackboard, and activitasnya we study many subject and we play games. Oke, good job semuanya. Lalu selanjutnya adalah karena kita nih udah belajar sampai sini, jadi ibu akan ada mini quiz dulu untuk mengetes pemahaman kalian sampai mana. Oke, number 1 mini quiznya. Kalian tidak perlu mencatat ya. Kalian hanya perlu menjawabnya saja secara langsung di rumah kalian, oke? Ketika menonton video ini. Number 1, where do students study at school? Jadi, siswa ini belajar di sekolahnya tuh di ruangan yang mana? Apakah di A, canteen,
B. Classroom, or C. Garden? Oke, sudah dikunci jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Dikunci ya. Lalu jawabannya adalah di B. Classroom. Oke, good job. Apakah kalian jawabannya benar? Nomor 2. Which one is usually in front of the class? Jadi pilih satu mana yang biasanya ada di depan kelas. Apakah whiteboard, apakah bed, or stuff? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita kunci ya. Jadi jawabannya adalah A. Whiteboard. And number 3. Complete the sentence. Blah blah blah, a teacher desk in the classroom. Jadi kalian melengkapi kalimatnya yang benar ini there is, there are, or they are. Bahwa teacher desk itu ada di depan kelas. Ayo ingat, kalau tunggal itu pakainya apa, kalau banyak itu panggilnya apa? Oke, jawabannya adalah there is, karena dia cuma ada satu ya bendanya. Lalu selanjutnya adalah bla 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 many chairs in the room. Pakainya there is or there are. Ayo, kita lihat gambarnya, dia ada banyak atau hanya ada satu? Kalau banyak pakainya apa? Ayo. Sudah dikunci jawabannya? Jawabannya adalah there are, B. Okay, number 5 or the last question. So, which sentence is correct? Pilih kalimat yang benar. Jadi kalian lihat dulu gambarnya dan kalian pilih mana nih yang sesuai dengan gambarnya. Apakah A, there are a book on the table, or there is a book on the table, or C, there is many books on the table? Sudah dapat jawabannya? Kita kunci ya, jawabannya adalah there is a book on the table, karena dia cuma ada satu buku di atasnya, jadi tunggal. Jadi kita memakainya there is a book on the table. Okay, good job everyone. So, begitu saja untuk pembelajaran hari ini. Jadi summary-nya untuk School Festival itu annual event. Jadi School Festival itu adalah acara tahunan. Dan for descriptive text itu terdapat 2 structure, yaitu identifikasi dan description. So, untuk description itu terdapat 3 unit lagi, yaitu ada size, object, dan activities. Dan jangan lupa kita menggunakan there is and there are. Oke? Nah, jangan lupa ada tugas. Nah, tugasnya di sini ada yang A, B, dan C. Kalian kerjakan semuanya ya. Jadi, Ibu jelaskan dulu tugasnya ini bagaimana. Untuk yang A ini, kalian hanya perlu mengisi kata kosongnya dengan pilihan yang there is or there are. Ingat ya, there is itu untuk yang tunggal dan there are itu untuk yang menyatakan banyak. Oke? Lalu yang B, itu kalian membuat kalimat negatif dan interrogatif dari kalimat yang sudah disediakan. Nah, nomor 1 itu adalah there are many books. Jadi kalian membuat kalimat negatif dan interrogatif dari kalimat there are many books. Nomor 2 itu there is a whiteboard. Jadi kalian membuat negatif dan interrogatif kalimat menggunakan there is a whiteboard. Oke, paham? Lalu selanjutnya yang C, yaitu generic structure of descriptive text. Jadi kalian menganalisis atau mengidentifikasi strukturnya dari kalimat yang ada di sebelah kirinya, yaitu this is our classroom dan ke bawahnya. Kalian identifikasi mana yang termasuk identification dan mana yang termasuk description. Oke, seperti itu. Kalian kerjakan 3-tiganya ya, yang A, B, dan C. Lalu jangan lupa dikumpulkan ke grup kelas, ke WA grup. Difotokan, jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Dikumpulkan hari ini. Oke, paham semuanya? Oke, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video Ibu, video Miss. Oke, thank you for watching and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.